anak muda dari mana? Oh ternyata bukan anak muda lagi. Sambil naik kuda nggak waktu enggak ya? Oh enggak. Nah dari situ kayak ngobrol dan ternyata kita punya satu visi dan misi yang sama. Dan aku suka sama orang yang mengajak aku kerja sama, tapi juga memberikan support system yang menurut aku mutualisme gitu. Jadi dari situlah kita terpikirkan untuk ayo sama-sama bikin sesuatu yang baru dan berbeda. Dan ini lama brainstormingnya ya. Jadi bisa dibilang teman-teman wartawan itu emang selalu punya tempat yang spesial di perjalanan karir aku. Makanya kalian adalah orang-orang pertama yang kita ajak buat launching dan memperkenalkan sama yang terbaru lah dari Indonesia Wilona. Tepuk tangan dong buat teman-teman wartawan. Terima kasih. Terima kasih ya yang sudah menemani aku dari aku SMP, dari aku masih muda, sekarang muda sih. Masih muda. Masih muda loh. Masih muda ya kan. Dan akhirnya setelah ngobrol-ngobrol tadi sempat disinggung visi misinya sama juga. Boleh disinggung dikit nggak tentang visi misinya, sedikit aja tentang visi misi dari I Will dan bentuk kolaborasinya seperti apa sih? Itu boleh nggak? Oke, mungkin nanti Willow bisa nambahin juga. Jadi visinya adalah kita mau coba menjadi sebuah tempat di mana banyak sekali konten yang sesuai dengan target umur yang kita mau tuju, yang adalah Gen Z. Dan konten-konten yang diberikan itu bukan sekedar kontroversi, bukan sekedar clickbait, tapi juga punya nilai-nilai inspiratif dan yang positif agar ya of course di tengah berbagai konten yang penuh dengan kontroversi yang biasanya jadi viral, itu ada loh konten-konten positif, konten-konten yang aman, dan konten-konten yang relatifly menghibur ya, tetap menghibur tanpa menggurui, dan itu diciptakan oleh anak muda dan untuk anak muda gitu. Ya, Willow ini kan masih muda ya, Gen Z ya. Iya, jadi itu sih basically visinya, gimana kita bisa providing entertainment buat Gen Z yang aman dan tapi menyenangkan gitu. Dan bisa dibilang ini kalau udah pasti banyak yang udah ngikutin YouTube-nya juga ya. Itu udah terbukti kalau kemarin satu konten udah langsung trending ya. Dengan tidak mencoba dengan hal yang tadi Kora bilang udah bisa terbukti ini masih bisa lo disukai dan dinikmati ya. Betul, ya? Itulah magicnya Willow. Tadi nomor berapa kan? Baru trending nomor 9. Tepuk tangan dong tadi nomor 9 di YouTube-an Indonesia yang penuh yang dengan bagus kan trending 1, tapi lagi ada Korea trending 1 itu. Nggak apa-apa, Mas, itu udah bagus banget loh ya. Oh iya ya? Iyalah, udah bagus banget. Saya aja dari tahun 2016 nggak pernah trending. Ya, oke lanjut. Kenapa saya curhat ya? Baik, nah tapi kenapa namanya I Will? Oke, jadi kenapa namanya I Will? Karena jangan I will bacanya ya, bukan Q will, beda ya. Ini I will. Jadi sebenarnya I will itu kan kata aktif, yang dimana kayak kita bisa ngomong kalau di bahasa Indonesia ini adalah saya mau, saya akan gitu, saya bisa gitu ya. Seakan-akan tuh seperti itu. Nah, dan kalau will itu tuh bisa macam-macam, bisa something yang kayak aku bilang tadi will karena keinginan yang keras untuk melakukan sesuatu, atau karena namaku ada Wilonanya juga. Jadi harus ada will gitu. Dan kebetulan tuh kita kayak kepikiran. Saat ini kan bisa dibilang agak-agak jarang banget ya konten untuk Gen Z yang dibikin juga oleh Gen Z. Nah, bisa aku kayak mikir, Gen Z itu kan semuanya masih punya cita-cita, masih punya masa depan yang panjang, mereka masih punya istilah kata semangatnya yang menggebu-gebu banget, banyak hal yang mungkin mereka pengen banget bisa dan lakuin. Ya udah, kenapa namanya nggak I will aja? I will do it, I will sing it, I will beat you, gitu loh. I will glam you up, kayak something like that. Itu yang pertama kali kepikiran namanya I will. Terus akhirnya kepikiran network tuh gara-gara apa ya Pak? Ya karena kan isinya akan bukan cuma ada Wilona, pastinya juga banyak teman-temannya Wilona, para rising star dari Indonesia. Nanti mungkin Wilona bisa memperkenalkan juga beberapa. Dan jadinya kita merasa ini adalah sebuah tempat yang bukan cuma sentriknya di satu orang, tapi akan ada personality lain yang akan kita angkat di dalamnya gitu. Networking. Jadi kan perkumpulan anak-anak muda, ayo kita sama-sama bikin paguyupan gitu lah ya. Cuma paguyupan aja sih ya. I will paguyupan gitu kan. Soalnya tuh aku dari dulu kayak pengen banget ya, aku tuh pengen banget bikin satu wadah gimana anak muda tuh kalau buka YouTube nggak harus cari nama YouTubersnya satu-satu, nggak harus cari nama programnya satu-satu buat nonton yang mereka mau. Hari ini mereka mau nonton masak, mereka bukanya cuma masak doang.
Hari ini mereka mau nonton make up, bukanya cuma beauty guru doang. Nah aku tuh pengen sekali mereka buka I Will Network, itu apapun yang mereka inginkan, passion apapun yang mereka milikin, itu langsung tersedia. Nah, untuk nambahin sedikit lagi, ini juga menarik ya, bahwa untuk para Gen Z ini tuh tidak ada satupun media hiburan yang basisnya entertainment yang sangat berfokus kepada Gen Z. Yang padahal kita tahu, ironisnya kan Gen Z ini adalah yang paling konsumtif ya dari sisi konten gitu ya. Tapi itu nggak ada tempat atau wadah yang mengkhususkan diri untuk Gen Z. Kita mungkin tahu ada news untuk Gen Z, kita bisa lihat di beberapa platform sosial media lainnya. Tapi untuk entertainment tuh nggak ada justru. Nah itulah yang kita rasa juga jadi ada sebuah kekosongan yang mungkin bisa diisi. Itu peluang yang kita lihat ya saat itu. Nanti isinya kalau dalam network ini programnya apa aja kita hold dulu ya. Baru ntar kita akan ngobrol lebih lanjut tentang program-programnya. Tapi sekarang kalau misalnya kita lihat ada dua sosok di sini, bisa ceritain nggak nih? Masing-masing perannya kayak apa kok? Boleh nggak? Jadi kayak lebih keep it real. Terus in the future kita masih ada program I Will Glam You Up. Terus jam 12 malam I Will Get in Shape. Dan yang terakhir, ini juga lumayan spesial, itu ada I Will Challenge You. Waduh. Sebenarnya masih banyak lagi, cuma kalau aku spill sekarang nanti juga belum layak, makanya tunggu nanti ya. Tapi kita grand launching datang lagi ya semuanya. Nah ini nih, Willow ini idenya nggak habis-habis, dan I think I have to say it's very fresh gitu loh, seger banget, banyak banget yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Jadi I think it will be very exciting. Masih ada 93 program lagi ya kalau nggak salah ya. Nanti ke depan. Tapi kita akan lihat sedikit cuplikan, kita akan puterin satu trailer ya. Saya boleh undang ke orang sama Willow, boleh menepi dulu. Boleh diusir dikit gitu ya. Selamat ya buat hari ini. Mungkin bisa diceritain dikit nggak sih ini perjalanan panjang kamu buat akhirnya terbentuk hari ini? Jadi emang yang tadi aku bilang ini perjalanan 1,5 tahun persiapannya sampai akhirnya bisa launching mungkin sekitar 2 tahun ya sampai kita bisa soft launching sekarang. Tidaklah waktu yang singkat, tapi aku percaya bahwa ini semua berkat kerja keras dan juga kerjasama dari One ID Entertainment juga. Ya maksudnya sebagai partner aku, mereka banyak support juga. Ditambah support dari yang aku bilang tadi, sahabat-sahabat aku yang kayak pas aku pertama kali bilang aku mau bikin program-program langsung pada ayo dan ayo. Jadi kayak emang aku percaya saat kita memberikan hal yang baik pada orang lain, pasti kita selalu akan mendapatkan yang baik. Ini kita mungkin membangun. Pokoknya persiapannya 2 tahun. Jadi istilah kata banyaknya kerja keras, banyaknya meeting, banyaknya uang yang sudah terbuang-buang dan lain-lain. Tapi pastilah ya banyak lah perjuangannya. Cuma aku emang pertama kali mau launching I Will Network, aku nggak pengen setengah-setengah. Aku pengennya saat itu keluar menjadi suatu video yang berbeda. Karena sebenarnya kan aku udah lama di YouTube channel kan. Aku udah hampir 6 tahun main di YouTube channel aku sendiri. Cuma di sini aku kayak pengen ngasih sesuatu yang berbeda dan baru aja. Ini kan rilis pas momen Ramadan, ada episode khusus Ramadan sama Lebaran. Kalau episode khusus untuk yang kayak benar-benar spesial Ramadan sih kita tidak ada, karena semua program itu yang kayak tadi aku bilang mereka tuh punya konsep dan temanya masing-masing ya kan. Dan kebetulan kita juga syutingnya ada beberapa yang udah lama banget juga. Tadi aku bilang kita udah persiapannya panjang, jadi kalau sekarang kayak tiba-tiba kalian lihat ini, mungkin sebenarnya ini udah lama banget kita syutingnya atau udah lama banget kita produksi. Gimana ini salah satu pencapaian kamu yang kamu impikan juga nggak sih dalam hidup kamu? Bisa dibilang kayak salah satu impian yang menjadi kenyataan ya. Aku tuh emang dari dulu mikir pengen banget punya satu wadah di mana sama teman-teman aku semua kita bisa kerja bareng, kita bisa bikin karya bareng, tapi tetap nggak jauh-jauh ya melibatkan fans-fans aku sih, fans-fans aku dan juga fans-fans teman-teman aku. Emang dari dulu tuh impian aku kayak gitu, karena aku kayak ngerasa tanpa adanya fans di luar sana, tanpa adanya support dari teman-teman, tanpa adanya teman-teman media, kayaknya nggak mungkin Indonesia Warna ini kan sekarang. Tantangannya apa sih, dan pasti kamu juga berpikir kreatif gitu bikin konsep program. Tantangannya tuh yang kayak aku ngerasa rambut aku rontok. Sumpah, ini nggak bohong. Semenjak aku berpikir keras dalam hidup, berat banget kayaknya ya. Berat banget ini kan kayak kita mikirnya yang aduh yang happy, yang senang-senang, tiba-tiba dalam 2 tahun belakangan ini harus mikir banyak hal yang dilakukan. Itu benar-benar kayak aku ngerasa sampai rambut
aku merontok, kadang-kadang aku tengah malam bisa sakit kepala, aku ngerasa kayak berat badan aku sampai kayak turunan, jadi kayak makin kecil badan aku, udah kecil tambah kecil. Jadi memang udah pasti kurang tidur ya, banyak kayak gini dahi itu iya, terus banyak berisi tegang iya, banyak kayak mikirin apalagi namanya apa, konsepnya kayak gimana, siapa orangnya. Itu sih yang menurut aku lumayan berat dan effortnya banget. Tadi kan sempat share selektif kalau soal bisnis, nah yang bikin Wilona oke gitu dengan bisnis ini kalau kayak bisnis konten dan entertainment. Oke, karena yang tadi aku bilang, aku tuh pengen banget nyiptain sesuatu yang dari Gen Z untuk Gen Z, dari anak-anak muda ini, pas enaknya juga karena anak muda. Karena pertama kali banget aku main di YouTube, aku kan mikir kayak aku cuma pengen bikin vlog keseharian aku aja, biar kayak temen-temen fans aku tuh bisa kayak deket sama aku. Ternyata makin kesini aku ngeliat YouTube itu udah hampir didominasi sama konten-konten yang menurut aku lumayan berat, yang lumayan bisa dibilang setiap YouTube channel tuh segmented. Jadi orang mau nonton ini harus pergi ke mana. Aku mau nonton makeup, aku harus pergi ke sini. Aku mau nonton mukbang harus kemana. Karena aku kayak mikir kenapa ya kalau aja bisa ada satu channel one stop for everything gitu loh. Kita klik langsung buka semuanya, kenapa enggak ya? Dari situlah awalnya aku kayak mikir, wah ini kayak good idea. Ditambah emang passion aku emang di bidang entertainment. Terus juga aku punya banyak teman-teman yang hobi nge-support aku. Ini contohnya nih, ya kan bayangin kalau kita bayar AdSense tuh buat jadi bintang tamu, jadi co-host kan langsung bangkrut deh kayaknya ya. Tapi enggak, mereka semua yang kayak, ayo aku pengen juga, ayo aku support itu. Awalnya tuh dari situ, dari aku sering ketemu teman-teman, kita bikin sesuatu yuk biar anak-anak muda tuh punya wadah buat mereka curhat, buat mereka terhibur, buat mereka terinspirasi, buat mereka belajar, gimana ya? Ya udah pakai aja nih YouTube channel aku kasih. banyak kegiatan jadi kurang tidur.